kesengsaraan dan kebahagiaan terjadi atas keadilan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, dari makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mengatakan seseorang itu tidak bisa masuk surga dengan sebab amal perbuatannya, dan juga hadis yang semisal, yaitu amal perbuatan tidak bisa menyelamatkan dirinya. Sesungguhnya, kata beliau, kebaikan-kebaikan manusia yang dilipat gandakan merupakan karunia Allah dan kemurahannya, di mana sebuah kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, kemudian dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, dan kelipatan yang lebih banyak daripada itu. Semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi pertama, masuk surga rahmat dari Allah. Bisa beramal adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pahalanya, kan dapat pahala nih. Pahalanya Allah lipat gandakan juga sebab karena karunia lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagi-lagi makanya menunjukkan bahwa kita masuk surga ini bukan karena amal, tapi karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amal kita beramal 1, oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan. Jadi 10, jadi 700 dan bahkan lebih daripada itu. Jadi seperti itu. Kata beliau, seandainya sebuah kebaikan hanya dibalas dengan kebaikan yang semisal, seperti halnya keburukan hanya dibalas dengan keburukan, niscaya kebaikan tidak mampu mengalahkan keburukan-keburukan. Dan hal tersebut tentu bisa membinasakan orang yang melakukan amal. Maksudnya apa kalimat itu? Maksudnya begini. Kalau kita mengamalkan sebuah amal, ya, sebuah kebaikan, kira-kira kebaikan ini ada kemungkinan nggak kemungkinan diterima atau kemungkinan tidak diterima? Ada nggak kemungkinan kayak gitu? Ada? Ada. Tapi kalau kita melakukan dosa, ada nggak dosa yang tak diterima? Ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Berarti semua dosa, asal kita lakukan dosa, pasti langsung dicatat dosa, gitu? Gitu ya? Gitu. Tapi beda dengan amal. Kalau amalan itu apa? Kita masih berharap, ya Allah, mudah-mudahan amal ini apa? Diterima. Makanya kalau ada orang meninggal, biasanya kita suka mengatakan apa? Mudah-mudahan amalnya apa? Diterima oleh Allah, kan gitu ya? Berarti sebenarnya kita meyakini bahwasannya apa? Ada amal-amal yang tak diterima oleh Allah SWT, kan gitu ya? Semua amal kita ini ada kemungkinan, mungkin diterima, mungkin juga enggak. Makanya kita berdoa mudah-mudahan orang ini amalnya diterima. Terus kalau untuk urusan dosa gimana kita ngomongnya? Dan mudah-mudahan apa? Dosa-dosanya di apa? Ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang namanya dosa itu, asal kita kerjakan dosa langsung ditulis dosa, langsung ditulis salah. Tapi kalau mengerjakan kebaikan, bisa saja ditulis sebuah kebaikan, bisa saja ditulis sebuah bisa saja diterima sebagai sebuah kebaikan, bisa saja tidak diterima sebagai sebuah kebaikan. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dihitung-hitung kan yang ngerti kita nih, yang bisa ngitung kan kita. Kalau dihitung-hitung dalam sehari kita ini lebih banyak melakukan dosa atau lebih banyak melakukan pahala? Lebih banyak dosanya, lebih banyak dosanya atau lebih banyak pahalanya? Lebih banyak yang mana ini? Dosanya apa pahalanya? Lebih banyak dosanya ini. Memang lebih banyak dosanya. Memang kita ini lebih banyak dosanya. Jadi seperti itu. Dari pahala yang kita atau dari amalan ibadah yang kita kerjakan, memang lebih banyak dosanya. Makanya kata beliau, kalau pahala itu satu kebaikan nilainya 1 pahala, kemudian 1 dosa nilainya juga 1 dosa, maka orang-orang yang beramal rata-rata akan mendapatkan kecelakaan masuk ke dalam neraka. Karena dosa kita ini banyak, orang sekalian. Dosa kita ini banyak, dosa kecil, dosa disebabkan mata, dosa disebabkan telinga, dosa disebabkan mulut, dosa disebabkan tangan. Banyak dosa kita ini, dosa disebabkan kaki. Belum lagi dosa yang muncul dari hati, macam-macam. Kan gitu ya. Contoh dosa yang mungkin kita anggap biasa. Contohnya gimana? Misalkan saya mau ngejek orang lain. Tapi kita nggak mau ngomong, kita pakai mata saja. Misalkan kita lagi ngomong,
Gitu. Hah? Ini dosa apa enggak ini? Dosa apa enggak ini? Dosa ini disebut mencela orang lain cuma dengan isyarat mata. Ini saja sudah dosa, gitu. Ini saja sudah dosa. Padahal kita nggak ngomong, saya kan nggak ngomong, Ustaz. Iya, itu sudah dosa, nggak boleh, gitu. Hah? Atau misalkan saya nggak ngomong, tapi saya menirukan orang lain. Misalkan. Ada orang misalkan kakinya patah, lalu diperban sehingga jalannya pincang-pincang, kemudian kita tirukan di belakang pincang-pincang. Ini sudah dosa. Padahal kita anggap biasa ya. Enggak, Ustaz, ini bercanda saja. Dosa. Gitu. Belum lagi para wanita. Para wanita. Kan ada sebuah ungkapan nih para wanita. Ya. Jadi mau kalian bilang enggak atau benar, memang benar kayak gitu. Di kalangan para wanita, kalau wanita sudah ngomong sesama wanita, semakin kecil volume suaranya, maka semakin dahsyat informasinya. Kan gitu. Gitu. Makin kecil suaranya, makin dahsyat informasinya. Dan rata-rata informasi yang dibicarakan antara wanita biasanya apa? Isinya dosa. Entah menjelekkan orang lain, entah bicarakan orang lain, entah rata-rata seperti itu. Jadi dosa kita ini banyak banget sekali. Makanya dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal kita kerjakan satu kebaikan dan itu diterima oleh Allah, dilipat gandakan. Itu kasih sayang dari Allah yang luar biasa. Kasih sayang dari Allah. Tapi kalau kita kerjakan satu dosa, lagi-lagi karena kasih sayang Allah, Allah hanya tulis satu saja, nggak ditambah jadi 10, enggak. Beda kalau kita baca Quran. Makanya Nabi mengatakan apa? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran itu, dari kitab Allah, satu huruf saja, satu huruf, maka apa? Baginya satu kebaikan. Kemudian Nabi mengatakan apa? Wal hasanatu bi asyri amsalih. Dan satu kebaikan ini dilipat gandakan 10. Coba bayangkan, kita baru membaca apa? Satu huruf saja. Tapi kalau mengerjakan satu dosa, hanya Allah tulis satu saja. Jadi seperti itu. Jadi sebuah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian beliau mengatakan di sini. Kita lanjut ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mensifati atau menyifatkan kebaikan. Kata beliau, apabila seseorang dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan karunia-Nya kepadanya. Kebaikan-kebaikan dengan kadar berat sebesar dzarrah, kemudian Allah melipat gandakan baginya. Sebesar dzarrah itu maknanya apa sih? Kan sering ya kita dengar mithqala dzarrah. Wa may ya'mal mithqala dzarrah, kan gitu ya? Ada ya? Apa sih makna mithqala dzarrah? Biasanya kalau sering kita baca di terjemahan itu maknanya seberat apa? Biji sawi, kan gitu ya? Biji sawi, seberat biji sawi. Tapi sebetulnya maknanya itu mithqala dzarrah itu maknanya apa? Sebesar semut yang kecil yang berwarna hitam. Kan ada semut ya, semut itu kan ada yang warnanya hitam. Tapi warna hitam itu kan ada yang besar. Ini yang kecilnya. Oke? Itu maksudnya mithqala dzarrah. Jadi seperti itu. Kata beliau, apabila seseorang dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan karunia-Nya, yaitu apa? Setiap kebaikan walaupun sebesar dzarrah, Allah akan lipat gandakan baginya, sehingga dengannya Allah memasukkannya ke dalam surga. Jadi seperti itu. Lagi-lagi karena karunia dari Allah. Makanya nggak usah kita sombongi amal kita itu, udah ada apa-apanya amal kita itu. Ya. Mau masuk surga atas rahmat Allah, bisa beramal karunia dari Allah, pahala dilipat gandakan pun juga pemberian dari Allah. Nah, jadi kita ini tidak ada, sama sekali tidak ada nilainya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang celaka, maka malaikat mengatakan, ya Rabbi, tidak ada lagi kebaikan padanya dan masih banyak orang yang meminta hak darinya. Maka Rabbnya mengatakan, ambillah keburukan-keburukan mereka dan tambahkan keburukan mereka itu kepadanya. Maka dengan sebab tersebut dilemparkanlah ia ke neraka dengan keras. Kemudian di catatan kaki beliau mengatakan, seperti diisyaratkan dalam hadis Nabi, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Jadi maksudnya apa sih?
Jadi sahabat Ibnu Mas'ud ini mengutipkan sebuah hadis. Nabi mengatakan, siapa orang yang bangkrut di antara umatku? Jadi Nabi mengatakan, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa itu orang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang bangkrut itu di antara kami wahai Rasul adalah apa? Orang yang harta tak ada, hartanya habis, barangnya juga habis. Kalau orang berdagang, kalau orang dagang, uangnya tak ada, tapi barangnya masih banyak, dikatakan bangkrut apa enggak? Kita jual kelapa nih, kita jual kelapa. Uang, kita punya uang, kita beli kelapa. Oke? Habis itu uangnya habis, ini kelapanya sekarang banyak. Ini dikatakan bangkrut apa enggak? Bangkrut apa enggak? Enggak, kenapa? Karena kelapanya masih bisa kita jual. Kan gitu ya? Atau orang yang barangnya habis, tapi duitnya banyak. Bangkrut apa bukan? Bangkrut apa bukan? Barangnya habis nih, kelapa yang tadi kita jual habis, maka duit kita banyak. Bangkrut apa bukan? Bukan. Tapi orang bangkrut kata para sahabat apa? Barangnya habis. Kalau tadi jualan kelapa, kelapanya habis, duit tak ada. Ini apa? Bangkrut, kan gitu ya. Tapi Nabi SAW mengatakan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisyamin wa salatin wa zakat. Tapi kata Nabi, orang yang rugi atau yang bangkrut di antara umatku itu adalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, dan pahala puasa. Dia bawa pahala banyak. Dia bawa pahala banyak. Kemudian apa? Wa ya'ti qad syatama hada. Tapi dia datang itu juga bawa dosa. Dosanya apa? Syatama hada. Dia pernah mencela orang ini. Oke? Wa qadhafa hada. Dia pernah tuduh orang ini. Tuduh, tapi dengan tuduhan yang tidak betul. Wa akala mala hada. Dia makan hartanya orang ini. Wa safaka dama hada. Dia tumpahkan darah orang ini. Wa daraba hada. Dia pukul orang ini. Oke? Jadi dia bawa banyak pahala ini. Tapi dia juga pernah menyakiti manusia ketika di dunia. Apa yang Allah lakukan kalau seperti itu? Sudah seperti itu. Maka Nabi mengatakan apa? Fahada yu'ta min hasanatihi wa hada yu'ta min hasanatihi. Maka yang ini akan dikasih dari pahala yang tadi sudah dia bawa. Kan orang ini yang disakiti ya. Sama Allah diambil pahalanya dikasihkan ke orang ini. Paham? Yang ini dikasih lagi, yang ini dikasih lagi. Terus seperti itu. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi. Ketika pahalanya sudah habis, kan dibagi-bagi tadi ya. Dia kan bawa pahala banyak ya. Habis itu kan dibagi-bagi nih pahalanya. Habis kan pahalanya. Tapi yang minta bagian pahala masih banyak. Karena dia dulu ketika di dunia nyakiti orang banyak. Nyakiti orang banyak. Maka apa yang Allah lakukan? Ukhidha min khotoyahum. Allah ambil nih dosa-dosa orang yang dulu pernah dia sakiti, kemudian diberikan kepadanya. Berarti hasilnya gimana sekarang? Pahala apa? Pahalanya gimana? Habis, dosanya makin banyak. Sehingga kemana ini ujungnya? Masuk kemana? Masuk ke neraka. Makanya ini juga pengingat bagi kalian, ya, ikhwan maupun akhwat. Jaga hubungan kita sesama manusia. Karena kalau sudah kita ribut dengan manusia dan kita tidak mendamaikan atau tidak berdamai di dunia, maka apa? Yang jadi taruhannya nanti adalah pahala kita. Paham ya? Jadi seperti itu. Makanya yang masih bermusuhan, masih tidak mau bertegur ini, segeralah bermaafan di dunia. Karena kalau enggak, nanti pahalanya yang akan jadi bayarannya. Ya, padahal di hari itu sudah tidak bisa lagi menambah pahala dan juga nggak bisa lagi menghapuskan dosa. Jadi seperti itu. Maka di sini beliau mengatakan, maka dengan ini jelas siapa saja yang dikehendaki kebaikan, niscaya Allah akan melipat gandakan kebaikannya sampai orang-orang mengambil hak darinya dan tersisa padanya sedikit kebaikan, kemudian Allah melipat gandakan kebaikan itu untuknya sehingga dia masuk surga karenanya. Jadi seperti itu. Itu adalah karunia dan kasih sayang Allah. Dan siapa yang dikehendaki kecelakaan baginya, ya, dan banyak orang yang menuntut hak kepadanya, maka keadaannya tidak seperti orang yang dikehendaki kebaikan. Pahalanya akan habis, kemudian ditambahkan kepadanya keburukan-keburukan orang-orang yang dia dolimi,
dan dia masuk ke dalam neraka karenanya. Dan inilah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau mengatakan, Yahya bin Mu'adz mengatakan mengenai pembahasan ini, apabila karunia Allah dibentangkan, maka tidak akan tersisa baginya seseorang keburukan. Apabila keadilannya didatang, maka tidak tersisa bagi seseorang kebaikannya. Juga telah diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda, man nuqishal hisaba halaka. Siapa yang didebat, nuqisha itu artinya didebat, ketika dia dihisab. Maksudnya apa? Ketika dia dihitung amalnya, maka dia akan celaka. Ya. Jadi Nabi SAW satu waktu pernah berdoa di dalam sholatnya. Beliau berdoa dengan doa apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Maka sahabat Aisyah, istri beliau, dengar tuh Nabi doa kayak gitu, dengar. Maka tanya, wahai Rasulullah, mal hisabul yasir? Yang dimaksud hisabul yasir, apa sih artinya Allahumma hasibni hisaban yasira? Itu artinya apa? Ya Allah, apa maksudnya? Hisablah, artinya hitunglah amalku itu dengan perhitungan yang mudah. Maka sahabat Aisyah yang dengar itu tanya, wahai Rasul, yang maksudnya perhitungan mudah itu apa? Maka Nabi mengatakan apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ketika melihat amal-amal, atau Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang sudah dikerjakan oleh seorang hamba. Maka Allah melewatkan semua dosa-dosa yang sudah dikerjakan oleh hamba tersebut. Kemudian Nabi mengatakan kalimat seperti ini, innahu man nuqishal hisaba yawma idzin ya Aisyah halaka. Karena apa? Orang-orang yang didebat pada hari itu, wahai Aisyah, dia akan celaka. Maksudnya di debat itu apa? Dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala, dirinci. Ini kenapa kok melakukan seperti ini? Kenapa kok kamu pergi ke tempat seperti ini? Kenapa kok uangnya dipakai untuk seperti ini? Kenapa kok kamu melakukan di debat seperti itu? Orang ini akan celaka. Artinya apa? Allah tidak lagi mengampuni dosa orang tersebut. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga dikatakan apa? Dia akan diazab, dia akan dijadikan musuh. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, ya, di sini beliau mengatakan Allah mewahyukan kepada salah seorang nabi dari nabi Bani Israel, katakanlah kepada orang-orang yang taat kepadaku dari kalangan umatmu, janganlah mereka membangga-banggakan amal-amal mereka. Karena sesungguhnya ketika dihisab amalnya di hari kiamat, aku, kata Allah, tidak akan mendebat seseorang. Yang aku kehendaki untuk mengadabnya, pasti aku mengadab. Jadi kalau Allah memang mau mengadab seorang hamba, pasti Allah akan debat orang tersebut. Dan katakanlah kepada orang yang bermaksiat kepadaku dari kalangan umatmu, janganlah mereka membawa apa yang telah mereka lakukan, karena sesungguhnya aku akan mengampuninya sebesar apapun besar dosanya. Jadi seperti itu. Kemudian hadis yang berikutnya juga sama. Di situ beliau mengatakan, Ibnu Uyainah mengatakan, debat itu adalah ujian yang buruk hingga tidak ada sesuatu apapun yang tersisa darinya. Jadi kalau misalkan ini contoh ya, contoh debat itu sangat tidak mengenakkan. Contohnya gimana Ustaz? Contohnya gini, misalkan santri di sini kan kalau hafalan Al-Quran kan ada ya, hafalan Quran ada ya, ada. Kalau hafalan Quran itu kan biasanya ada laporannya kan, ada kan? Ada kan catatannya, ada catatan. Ini hari ini sudah hafalan sampai sekian kan gitu ya. Nah biasanya kan nanti misalkan nih orang tua kita melihat, oh ya sudah, ini sudah ada kurang-kurang sedikit, ya sudah tidak apa-apa. Ini kita sebagai anak gimana? Ketika dapat orang tua kayak gitu, lihat mana laporan hafalannya. Oh ini nilainya agak kurang, tapi ya sudah tidak apa-apa. Senang nggak kalau kita ada orang tua kayak gitu? Senang nggak? Senang kan? Senang. Artinya apa? Ya sudahlah, ini nilai kurang-kurang dikit, ya sudah tidak apa-apa. Tapi sekarang kalau kita dapat orang tua, dia lihat, ini tanggal sekian, ini hari Jumat, tanggal 11, ini kok nilainya kurang ini? Jawab sekarang. Kenapa nilainya kurang ini? Habis itu nanti ini, hari Senin ini kenapa kok nilainya jelek lagi ini? Kira-kira kita mau pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua ini? Seperti itulah keadaannya nanti.
Kalau Allah sudah debat ini satu-satu perbuatan dosa kita, habislah kita. Paham ya? Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian melihat amal kita, lalu Allah ya sudah, ini diampuni, ini diampuni, ini diampuni, enak gitu. Itu maksud dari perkataan Nabi, siapa saja yang didebat nanti di hari kiamat celaka, habis pokoknya. Pokoknya dia akan hancur. Siapapun yang didebat akan hancur. Jelas ya? Jadi seperti itu. Itu maksud dari perkataan beliau. Kemudian Ibnu Yazid berkata, hisab yang berat adalah hisab yang tidak ada ampunan di dalamnya. Dan hisab yang ringan adalah hisab yang di dalamnya dosa-dosa diampuni dan kebaikan-kebaikannya diterima. Dari sini kata beliau, jelaslah bahwa seorang hamba tidak akan selamat tanpa ampunan dan rahmat dari Allah. Makanya jangan lagi berbangga dengan amal kita, karena dosa kita juga banyak. Kalau sampai mudah-mudahan tidak, Allah kemudian debat tuh dosa-dosa kita, habislah, tak ada gunanya lagi amalan yang ada. Karena tadi dosa kita ini banyak, lebih banyak bahkan dari amal-amal perbuatan kita. Makanya di sini telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam firman-Nya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megah di dunia dengan itu. Beliau mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa manusia akan ditanya tentang kenikmatan dunia. Dia bersyukur atau tidak? Kan ada pertanyaan yang pasti akan Allah tanya kepada seorang hamba. Ada 4 pertanyaan yang Allah akan tanya. Apa itu? Yang pertama, tentang apa? Tentang umur. Dipakai untuk apa umur? Itu Allah pasti akan tanya. Pernahkah kita bersyukur dengan umur yang sekarang kita punya? Oke. Yang kedua apa? Tentang masa muda. Nah, ini kan muda-muda ini. Ya, muda-muda. Saya pun masih muda. Gitu. Kan belum uban ini, belum tua. Gitu. Kalau sebelah sana mungkin sudah ada yang tua. Gitu. Ya, yang masih muda-muda ini, waktu mudanya dipakai buat apa? Hah? Allah tanya itu nanti. Sekarang mau jawab apa kita? Hah? Coba sekarang kita pikir. Allah sekarang, saya masih muda. Allah tanya, masa mudamu dipakai untuk apa? Kita mau jawab apa? Apakah saya setiap, karena saya anak muda, maka saya naik motor diangkat-angkat gitu. Hah? Itu jawaban kita di depan Allah nanti kayak gitu. Terus kemudian apa? Tentang anggota badan. Anggota badan ini kan nikmat dari Allah. Allah kasih mata, Allah kasih telinga, bisa dengar. Allah kasih mulut, bisa ngomong. Allah kasih tangan normal, bisa pegang, bisa ngasih, bisa terima. Allah kasih kaki normal, bisa berjalan. Dipakai buat apa sekarang? Makanya orang-orang yang Allah berikan kekurangan, dia punya mata tapi tak bisa melihat. Nanti oleh Allah ditanya nggak mata itu? Allah tanya, tapi dia akan mengatakan apa? Ya Allah, aku selama di dunia tak bisa melihat. Selesai pertanyaan. Kan gitu ya? Jadi sekarang enak punya mata kan enggak? Enak punya mata apa enggak? Dua-duanya bagus kalau dia seorang mukmin. Enggak punya mata bagus karena nanti pertanyaannya jadi mudah. Punya mata bagus karena dia ngerti cara pakai mata ini dengan baik. Paham ya? Terus yang keempat apa? Yang ditanya apa? Harta. Khusus pertanyaan yang keempat, pertanyaannya bercabang jadi 2. Kalau ujian itu apa? Istilahnya soalnya beranak. Ya, soalnya beranak. Soal yang keempat tentang harta. Allah akan tanya apa? Dari mana harta itu didapat? Dan pertanyaan kedua apa? Dipakai untuk apa harta tersebut? Makanya orang itu kalau semakin banyak hartanya, berarti apa? Berarti gimana? Semakin lama hisab. Jadi bagus punya harta banyak apa enggak? Bagus kaya apa miskin kalau gitu? Miskin? Mau miskin? Atau mau kaya? Dua-duanya bagus kalau dia orang yang beriman. Jadi seperti kalau dia beriman, dia punya harta, dia bisa tahu harta saya hanya dari yang halal. Kemana hartanya? Hanya untuk yang Allah ridhoi. Enak. Kalau dia beriman bagus. Tapi kalau miskin dan dia beriman juga bagus. Dia akan menyadari bahwasannya apa? Ini adalah karunia dari Allah. Miskin ini adalah karunia dari Allah. Allah kepingin saya ini dimasukkan surga. Makanya apa? Dikasih miskin supaya pertanyaannya tidak banyak. Kalau kalian ujian dikasih 4 soal,
Kemudian apa? Kalian dikatakan soal nomor 4 bonus. Senang apa enggak? Senang enggak? Senang, kan gitu ya. Berarti pertanyaannya cuma 3. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian beliau mengatakan di sini, ya, barang siapa yang dituntut untuk bersyukur atas segala kenikmatan berupa kesehatan jasmani, panca indera yang utuh, kelapangan hidup, maka semuanya akan ditanya kepadanya. Panca indera kita lengkap, akan ditanya. Tunggu aja nanti, akan ditanya oleh Allah. Telinga ini nanti ditanya, udah dengerin apa aja. Mulut ini ditanya, udah ngomong apa aja. Dipakai untuk apa? Lidah itu dipakai untuk apa? Kemudian apa? Amalan-amalannya tidaklah cukup untuk mensyukuri sebagian dari nikmat-nikmat ini. Belum lagi kenikmatan lain yang tidak disyukuri. Maka dari itu dia berhak untuk diadzab. Jadi seperti itu. Kemudian di dalam riwayat yang lain di sini dikatakan ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba dihadapkan kepada Allah. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, lihatlah amal perbuatan hambaku dan kenikmatanku yang telah diberikan kepadanya. Jadi Allah kasih tahu itu kepada malaikat, coba lihat itu. Coba lihat, hambaku itu sudah dikasih kenikmatan. Dia juga sudah beramal. Coba lihat, bandingkan antara nikmat yang sudah dia terima dengan amal yang sudah dia perbuat. Maka malaikat lihat, kemudian para malaikat mengatakan apa? Ya, maka di sini dikatakan para malaikat pun melihat dan berkata, amalannya tidak sebanding dengan satu kenikmatan pun dari berbagai kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadanya, wahai Allah. Paham maksudnya kalimat tersebut? Maksudnya apa? Para malaikat mengatakan, ya Allah, semua amalnya yang sudah dia buat itu dibanding dengan satu nikmat yang telah Engkau berikan, nggak nyampe. Allah ngasih kenikmatan kita kan banyak. Ambil satu, bandingkan dengan semua amal kita. Kata para malaikat apa? Semua amal ini nggak nyampe, nggak sampai kepada kenikmatan dan tidak bisa membalas kenikmatan tersebut. Nah, saking besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita dan saking kurangnya amal ibadah yang sudah kita perbuat. Kemudian Allah mengatakan, lihatlah amal perbuatannya yang baik dan yang buruk. Maka apa? Para malaikat melihat dan mendapati kebaikan dan keburukannya seimbang. Maka Allah mengatakan, wahai hambaku, aku terima amal kebaikanmu dan aku ampuni keburukan-keburukanmu dan aku berikan kepadaku nikmat-nikmatku di antara itu. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwasannya apa? Seseorang beramal itu atau masuk ke dalam surga karena nikmat dari atau karunia dari Allah. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga mengatakan, seseorang datang pada hari kiamat dengan amalan yang seandainya diletakkan di atas gunung, maka itu akan memberatkannya. Berarti amalnya gimana ini? Banyak banget ini. Kalau diletakkan di atas gunung, keberatan gunung tersebut. Nah, gunung itu kan besar ya. Berarti amalnya gede banget ini. Ketika didatangkan satu kenikmatan dari kenikmatan Allah, maka apa? Hampir habis dengannya. Jadi satu kenikmatan Allah dibandingkan dengan semua tadi yang memberatkan gunung itu, hampir nggak ada bandingannya. Akan tetapi Allah terus memperpanjang kenikmatan itu dengan kasih sayangnya. Lagi-lagi di sini dikatakan apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut. Di situ ada di halaman 27, di situ ada dikatakan dalam Sahih Al-Hakim dari Jabir secara marfu, ya, dari Jibril alaihissalam. Beliau mengatakan seorang hamba beribadah kepada Allah di atas sebuah gunung yang dikelilingi lautan selama 500 tahun. Tentu hamba Allah ini yang beribadah selama 500 tahun tentu bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena umat Nabi Muhammad umurnya nggak sampai 500 tahun. Ya. Jadi orang ini beribadah selama 500 tahun. Ibadah tok 500 tahun. Kemudian meminta kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan sujud. Maka kemudian Jibril melanjutkan di halaman berikutnya.
Lalu kami melaluinya ketika kami turun ke bumi dan naik ke langit. Kami mengetahui bahwa dia dibangkitkan pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, masukkanlah hambaku ke dalam surga dengan kasih sayangku. Dengan kasih sayangku. Hamba itu mengatakan, wahai Tuhanku, masukkan aku surga dengan amalanku. Ya, jadi hamba ini agak-agak ini gitu. Sudahlah Allah bilang, masukkan dia karena apa? Karena kasih sayangku. Tapi hamba ini merasa apa? Amalnya banyak. Maka dia mengatakan, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga sebab karena amalku. Ya mestinya kan terima aja kan ya. Masuk surga itu terima-terima aja. Tapi enggak, dia mengatakan seperti itu. Kemudian apa? Kemudian dia mengatakan kalimat itu sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat, timbanglah hambaku ini di antara nikmat-nikmatku atasnya dan amal perbuatan. Timbang sekarang. Nikmat yang sudah Allah berikan di sini, amal perbuatannya di sini. Ingat, amal perbuatannya dilakukan berapa lama itu? 500 tahun. 500 tahun. Suruh timbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Mereka mendapati nikmat penglihatannya saja. Nih penglihatan ini, mata ini. Apa? Setara dengan ibadahnya selama 500 tahun. Nah terus yang lain gimana ini? Matanya ini saja dengan ibadahnya 500 tahun. 500 tahun ibadah, full ibadah selama 500 tahun. Ketika ditimbang hanya dengan nikmat ini saja, ternyata apa? Ternyata setara dengan itu. Terus gimana kita yang beribadah ini umur hanya 60-70 tahun, beribadah pun kayak gitu? Jadi seperti itu. Belum lagi nikmat jasmani yang lain. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Masukkanlah hambaku ke dalam neraka. Ya. Masukkanlah hambaku ke dalam neraka. Maka dimasukkanlah dia ke dalam neraka. Maka dia mengatakan, dengan rahmatmu wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam surga. Nah, tadi kan dia mengatakan, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga dengan amal saya 500 tahun ini. Gara-gara dia ngomong seperti itu, ketika ditimbang ternyata nggak ada bandingannya. Akhirnya masuk neraka. Sudah masuk neraka baru dia mengatakan, ya Allah, dengan rahmatmu masukkanlah aku ke dalam surga. Maka kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka kemudian Jibril mengatakan di akhir, wahai Muhammad, innamal asya'u birahmatillah. Wahai Muhammad, sesungguhnya segala sesuatu itu hanyalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Baik. Berikutnya, kata beliau, hal yang wajib diketahui oleh seorang hamba. Baik.